Malam, akhirnya kita bisa tenang sedikit ya. Sudah siap dengerin cerita lagi? Matikan lampunya kalau kamu berani. Atau biarkan satu lampu kecil saja. Aku mau bacain cerita dari salah satu teman kita tentang sesuatu yang ikut pulang setelah dia berziarah. Kadang kita tidak sadar, tempat yang kita datangi meninggalkan bekas. Bekas itu mulai menampakkan diri saat dunia mulai sepi. Duduk yang nyaman ya. Ceritanya kita mulai sekarang. Malam itu udara terasa sangat berat dan dingin. Semua bermula setelah saya pulang dari makam itu. Langkah kaki saya terasa aneh, seperti ada beban. Saya pikir itu hanya karena kelelahan yang luar biasa. Sesampainya di rumah, suasana terasa begitu sunyi sekali. Saya segera masuk kamar dan mengunci pintu rapat. Namun di dalam hati, saya merasa tidak sendirian. Saya mencoba memejamkan mata dan berbaring di kasur. Detik jam dinding terdengar seperti suara langkah kaki. Hingga jarum jam menunjukkan angka 2:15, tiba-tiba terdengar ketukan elan di pintu kamar saya. Ketukan itu sangat teratur, 3 kali dengan jeda. Tok, tok, tok. Suara itu terdengar sangat nyata. Saya menahan nafas, tidak berani bergerak sedikit pun. Siapa yang bertamu di jam sedalam malam ini? Saya mencoba bertanya, namun suara saya seolah hilang. Ketukan itu berhenti sejenak, lalu kembali berulang lagi. Rasanya seperti ada sesuatu yang menunggu di luar. Saya memberanikan diri untuk melihat lubang kunci pintu. Di sana, hanya ada kegelapan pekat yang mengintip. Tapi kemudian, saya mencium bau tanah yang basah. Bau bunga kamboja yang mulai membusuk dan menyengat. Tubuh saya bergemetar, keringat dingin mulai bercucuran deras. Malam berikutnya kejadian itu terulang di jam sama. Pukul 2:15, ketukan itu kembali. Kali ini suaranya sedikit lebih keras dari sebelumnya. Seolah-olah ia ingin memastikan bahwa saya mendengarnya. Saya mulai bertanya-tanya, apa yang salah malam itu? Mungkin ada sesuatu yang tidak sengaja saya bawa. Sesuatu yang seharusnya tetap tinggal di tanah makam itu. Saya tidak pernah membuka pintu itu untuk siapapun, karena saya tahu tamunya bukanlah seorang manusia biasa. Seminggu berlalu, dan saya mulai merasa sangat lelah. Ketukan itu tidak pernah absen meski semenit pun. Teman saya menyarankan untuk meletakkan garam di depan. Namun malam itu, ketukannya justru terdengar sangat marah. Ada suara garukan kuku di balik kayu pintu. Suara itu perih, seperti sesuatu yang ingin mencakar. Saya menangis dalam diam, memohon agar ini berakhir. Tapi kegelapan tidak pernah pergi dengan cara mudah. Saya teringat saat di makam saya sempat terjatuh. Tangan saya menyentuh sebuah nisan tua tanpa nama. Saat itu saya hanya bergumam meminta maaf saja. Mungkin permohonan maaf itu tidak pernah cukup baginya. Dia menginginkan sesuatu yang lebih dari sekadar kata. Bisikan mulai terdengar di sela-sela ketukan itu. Buga. Suaranya serak seperti gesekan kertas tua kering. Saya menutupi telinga dengan bantal sekuat tenaga saya. Tapi suara itu bergema langsung di dalam kepala. Seolah dia sudah berada di dalam kamar ini. Saya melihat bayangan hitam di sudut plafon kamar. Bayangan itu perlahan turun menyusuri dinding yang dingin. Saya tidak bisa berteriak. Tenggorokan saya terasa kaku. Ketukan di pintu berhenti, tapi pintu perlahan terbuka. Padahal saya sudah menguncinya dengan sangat rapat tadi. Angin dingin masuk, membawa aroma tanah yang pekat. Sesuatu berdiri di sana, di ambang pintu kamar. Tingginya hampir menyentuh bagian atas bingkai pintu itu. Wajahnya tertutup rambut panjang yang kotor dan basah. Saya hanya bisa memejamkan mata menunggu ajal menjemput. Namun tidak ada serangan, hanya rasa dingin menusuk. Saya merasakan kasur saya amblas di satu sisi. Seperti ada seseorang yang duduk tepat di samping. Bau bunga kamboja itu kini terasa sangat dekat. Saya bisa mendengar helaian nafas yang sangat berat. "Kenapa kau pergi begitu cepat?" Bisiknya sangat lirih. Suara itu terdengar seperti suara wanita yang meratap. Saya menyadari dia bukan ingin menyakiti saya sebenarnya. Dia hanya merasa sangat kesepian di bawah sana. Dan sekarang, dia sudah menemukan teman yang baru.
Ketukan itu berhenti karena dia sudah berada di dalam. Sampai saat ini, jam 2:15, kamar saya tidak pernah benar-benar terasa sepi lagi. Jadi, menurut kamu gimana? Apa dia benar-benar sudah pergi? Atau cuma pindah tempat sembunyi saja? Seringkali kita merasa aman di dalam rumah kita sendiri. Padahal kita nggak pernah benar-benar sendirian. Saran aku, kalau nanti malam kamu dengar suara ketukan pelan di pintu kamarmu, jangan langsung dijawab. Coba dengerin baik-baik. Apa ada bau tanah yang ikut masuk? Makasih ya sudah mau mampir ke ruang gelap malam ini. Sampai ketemu di malam berikutnya. Selamat tidur, kalau kamu bisa.